Film menceritakan dua saudara kakak beradik yang dikejar-kejar oleh ayahnya sendiri. Beruntungnya mereka berhasil melarikan diri, tapi sialnya mereka malah tersesat dan harus bertahan hidup di tengah padang pasir yang sangat panas. Akankah mereka bisa keluar dan bertahan? Yuk langsung ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang baru keluar dari gedung. Pria itu seorang pengusaha sukses yang saat ini sedang mengalami penurunan omset. Dengan kata lain, kebangkrutan yang menyebabkan dirinya stres. Pria itu bernama Robert, sekaligus ayah dari Sylvie dan Ronald. Alih-alih ingin menenangkan pikirannya, Robert mengajak kedua anaknya berlibur di sebuah pedalaman Australia, yang tentunya daerah itu sangat terpencil jauh dari keramaian. Anehnya, liburan saat itu, istrinya pun tidak ikut, dan hanya bertiga saja. Saat di perjalanan, Robert ini seperti menyembunyikan sesuatu, dan tatapannya begitu dingin kepada anaknya. Setelah sampai di tempat yang begitu sunyi dan panas, Sylvie bertanya kepada ayahnya, kenapa berhenti? Ayahnya pun tidak menjawab dan langsung menyuruhnya makan. Ronald sebagai bocah kecil yang tak tahu apa-apa, ia justru gembira bisa bermain mobilan dan tembakan air. Dan di sisi lain, Sylvie sedang mempersiapkan bekal makanan yang ia bawa dari rumah. Beberapa saat Ronald mendatangi ayahnya dan berkata jika roda mobil mainannya lepas. Tapi ayahnya tidak menanggapi. Entah apa maksudnya, tiba-tiba Robert menembaki ke arah Ronald bermain. Seperti bocah pada umumnya, ia menganggap ayahnya sedang mengajak bermain. Seketika Sylvie yang melihatnya langsung berlari dan mengajak Ronald berlindung di balik batu. Robert terus memanggil dan menembaki mereka dengan brutal, tapi mereka berhasil berlari untuk menjauh. Secara tak terduga, ayahnya malah membakar mobil dan menembak kepalanya sendiri. Dan ternyata Sylvie dan Ronald melihat yang dilakukan ayahnya itu. Mereka bingung, semua ini apa maksudnya? Lalu Sylvie kembali untuk mengambil bekal makanan yang masih tersisa, lalu mengajaknya Ronald pulang. Dengan kejadian itu, Sylvie tidak memberitahu Ronald, dan berkata kalau liburan hari ini hanya berdua saja. Mereka pulang dengan berjalan kaki, melewati padang pasir yang sangat panas. Berjalan terus tanpa tahu arah jalan pulang, sialnya mereka malah tersesat. Sejauh mata memandang hanya debu yang berterbangan. Saat malam hari, mereka tidur di atas batu yang jelas membuat mereka kedinginan. Lalu, keesokan harinya, mereka mulai melanjutkan perjalanan. Dengan sabar, Sylvie menuntun adiknya berjalan di atas batu, yang bisa saja mereka terpleset dan jatuh. Saat itu adiknya mulai lapar, dan sialnya bekal makanan yang ia bawa mulai habis. Sylvie hanya bisa memberi makan adiknya gula, yang tentu saja itu tidak cukup. Tapi setidaknya bisa untuk menahan rasa haus. Lalu mereka lanjut berjalan di padang pasir yang sangat panas. Hingga di suatu ketika, Ronald sudah merasa kelelahan. Hingga ia tertinggal jauh dari kakaknya. Karena sudah tak sanggup berjalan lagi, naasnya Ronald terpleset sampai terguling di atas pasir yang panas. Untung saja kejadian itu tidak melukainya. Ronald mengatakan kepada kakaknya kalau ia sudah tak sanggup berjalan lagi. Karena merasa kasihan, kini Sylvie harus menggendong adiknya walau ia sendiri sudah tak sanggup berjalan. Dari sini, Sylvie menyadari arti perjuangan, yang dimana ia harus terus bertahan dalam kondisi apapun untuk melindungi dan menjaga adiknya itu. Saat ini, Sylvie benar-benar harus bertahan hidup di tengah padang pasir. Ia terus berjalan mencari pemukiman atau setidaknya pohon yang bisa ia berteduh. Sekian lama ia berjalan. Tiba-tiba Sylvie terhenti. Ia melihat sebuah pohon seri di tengah padang pasir itu. Sylvie merasa kalau itu hanya ilusinya saja. Setelahnya itu adiknya turun dari gendongannya dan ternyata Ronald juga melihat pohon ceri itu. Lalu mereka berjalan mendekat. Beruntungnya pohon itu terdapat buah yang bisa dimakan. Serta di bawah pohon itu ada genangan air yang cukup banyak.
Beberapa hari mereka bertahan hidup dengan mengandalkan buah dan air itu. Tak hanya mereka, hewan pun juga banyak yang memanfaatkan air itu untuk hidup mereka. Setelah beberapa hari berlalu, kini buah dan air sudah mulai habis. Sudah saatnya mereka berjalan lagi mencari tempat untuk bertahan hidup. Di suatu ketika, mereka melihat orang dari kejauhan. Ternyata orang itu salah satu suku aborigin, sebut saja Malay, yaitu penduduk asli dari benua Australia. Lalu Sylvie dan Ronald menanyakan arah jalan kota. Sayangnya, Malay tidak mengerti bahasa mereka. Ronald pun menggunakan bahasa isyarat yang mengatakan ia meminta air. Pada akhirnya, Malay mengerti maksud mereka. Dengan keahliannya, Malay menunjukkan cara mendapatkan air. Setelahnya mereka minum, lalu Malay mengajak ke daerah yang dekat jalan perbatasan kota. Saat di perjalanannya, Malay berburu makanan. Saat ini Sylvie dan Ronald sudah tidak lagi bingung mencari makan, karena Malay tahu kalau saat ini mereka sedang tersesat. Secara tidak sengaja Sylvie melihat sebuah rumah. Ia pun langsung mendatanginya. Dan ternyata rumah itu sudah kosong dan pemiliknya sudah tiada. Di rumah ini mereka istirahat beberapa hari. Sylvie sibuk mencari benda yang sekiranya bisa dibawa, sedangkan Ronald mencari kayu bakar dan umbi yang ada di hutan. Saat itu Ronald melihat jalan kota, tapi anehnya Malay justru mengajaknya menjauh. Dan ternyata Malay tidak ingin mereka pulang. Sesampainya Malay pulang dari hutan, ia menyembunyikannya semua itu dari Sylvie. Lalu dia menari-nari di depan Sylvie. Karena tak tahu apa maksudnya, Sylvie berlari ketakutan. Yang ternyata Malay menyukai Sylvie. Ia menari seperti itu karena ingin memikat hati Sylvie dengan caranya sendiri. Tak lama kemudian Ronald pun datang membawa banyak makanan. Hingga pada malam harinya, Malay masih menari dengan gerakan yang berbeda-beda. Karena Sylvie tak peduli dan tak tahu maksudnya itu, Malay merasa patah hati karena cintanya ditolak. Hingga keesokan harinya, pagi itu mereka tidak melihat Malay sama sekali. Sylvie mengatakan mungkin ia jalan duluan. Saat mereka mau pergi, ia menemukan Malay dalam kondisi terikat di pohon mangga. Yang itu berarti Malay sudah tiada. Tapi Sylvie tidak memperdulikannya. Lalu mereka berjalan menuju perbatasan kota yang dimana sebelumnya Ronald sudah mengetahui jalan itu. Mereka berjalan mengikuti jalan itu berharap tidak jauh menemukan pemukiman. Setelah berjam-jam menyusuri jalan, mereka menemukan sebuah tambang minyak. Dan saat mendatanginya, Sylvie melihat seorang laki-laki dan ternyata ia adalah karyawan di tambang minyak tersebut. Awalnya pria itu merasa terusik dengan kedatangan mereka. Pria itu mengatakan, jika ingin pergi ke kota, tunggu saja di jalan raya, karena akan ada mobil lewat dan bisa menumpangnya. Entah apa maksudnya itu, film pun dipersingkat dengan melihatkan Sylvie sedang bersama pria mapan, dan ternyata pria itu suaminya, yang dimana pria itu pemilik dari tambang minyak. Dari sini sudah jelas bahwa Sylvie tidak kembali pulang ke rumahnya. Ia memilih menikah dengan pria itu dan pastinya semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Oke, terima kasih semua. Film ini berjudul Walkabout yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1971 dan di Australia pada Desember 1971. IMDb dari film ini 7,6. Dadah.